Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lulu Lutfiah, mahasiswa PPG bagi calon guru tahun 2024 Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Topik 4, Koneksi Antar Materi, dan juga untuk mengenal lebih dekat bersama-sama tentang pendekatan pembelajaran CRT atau Culturally Responsive Teaching. Apa yang dimaksud dengan pendekatan CRT? Pendekatan CRT merupakan suatu metode pembelajaran yang memiliki fokus atau memiliki pendekatan pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran yang sama tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam CRT ini menekankan pentingnya penghargaan dan respon yang bijak terhadap perbedaan latar belakang keragaman budaya peserta didik. Dengan pendekatan CRT ini memiliki tujuan yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan akademis dan sosial peserta didik sesuai dengan latar belakang budaya. Yang kedua, membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang adil antar sesama peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan rasa keterlibatan antar peserta didik. Lalu, bagaimana langkah-langkah penerapan CRT dalam pembelajaran? Seperti yang dikemukakan oleh GPA tahun 2000, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT dapat dimulai dari mengajak peserta didik untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, memberikan pemahaman budaya kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mengonstruksikan pemahaman budaya melalui informasi dari berbagai sumber. Langkah selanjutnya yaitu memberikan kegiatan kolaborasi. Dalam arti kata, peserta didik dapat bekerja kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan refleksi bersama dengan membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang diberikan melalui bimbingan atau dampingan yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, adanya aktivitas konstruksi transformatif, yaitu peserta didik dapat menyampaikan atau menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek yang berhubungan dengan materi yang didasarkan oleh latar belakang budaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara pendekatan CRT dengan lingkungan belajar? Tentu jawabannya adalah ada. Melalui usaha guru untuk menciptakan atmosfer kelas yang mendorong sikap saling menghargai, menanamkannya, menumbuhkannya yang dapat dimanifestasikan oleh peserta didik dalam bentuk sikap saling memahami, saling mengerti, saling berempati apapun kondisi latar belakang mereka, dan mereka tidak melakukan atau mereka menolak kelas terjadinya perundungan atau bullying antar sesama yang mengakibatkan yang dibully merasa rendah diri dan akhirnya menjadi tidak termotivasi dalam belajarnya, akan menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungan belajar tersebut. Selanjutnya, hubungan antara peserta didik dengan guru yang salah satunya dapat diwujudkan melalui sikap yang ramah, sikap yang terbuka, menerima, menyambut dengan baik kepada seluruh peserta didik, sehingga peserta didik merasa dihargai, merasa diakui keberadaannya, dan dipenuhi kebutuhannya, maka akan tercipta rasa keberpihakan pada peserta didik. Melalui hal tersebut akan terbangun hubungan yang positif antar peserta didik, antar peserta didik dengan guru ataupun peserta didik dengan materi, yang artinya peserta didik pun dapat memahami lebih mudah ketika materi yang diberikan relevan dengan konteks sosial budaya atau keragaman budaya yang mereka miliki.
Pendekatan CRT dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip utama CRT adalah menghargai keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Nah, hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, profil peserta didik, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hal ini dapat diimplementasikan. Contohnya, ketika guru menyusun strategi pembelajaran, yaitu didasari dengan budaya dan identitas peserta didik. Lalu, guru dapat memberikan tugas atau kegiatan yang berbeda sesuai kemampuan peserta didik dengan tetap mempertahankan unsur kebudayaan. Sebagai contoh, peserta didik dapat diberikan tugas untuk membuat proyek yang memanfaatkan tradisi lokal. Contohnya, memanfaatkan potensi lokal dalam kegiatan berwirausaha. Dalam pembelajaran berdiferensiasinya, proyek tersebut dapat memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah pendekatan CRT juga memiliki keterkaitan dengan tripusat pendidikan. Siapa saja tripusat pendidikan? Yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah memiliki peran untuk mendukung terjadinya pembelajaran yang inklusif, menghormati perbedaan, memberikan ruang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang budaya untuk berkembang dengan hak yang sama. Yang kedua, melalui keluarga. Peran CRT adalah menekankan pentingnya pemahaman guru terhadap budaya dan nilai yang biasanya dianut atau diterapkan oleh keluarga peserta didik. Dan yang ketiga adalah dari elemen masyarakat. CRT ini dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik, termasuk budaya lokal yang berkembang di masyarakat sekitar. Sebagai contoh, implementasinya, guru dapat mengintegrasikan budaya lokal masyarakat dalam materi pembelajaran. Selain berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi lalu tripusat pendidikan, CRT juga memiliki kaitan dengan disiplin positif, yang dimana disiplin positif mengutamakan pembentukan karakter melalui hubungan yang saling menghormati antara guru dan juga peserta didik. Prinsip ini sesuai dan sejalan dengan CRT, yang dimana memiliki fokus pada menciptakan hubungan positif di kelas. Sebagai contoh, jika seorang peserta didik berperilaku kurang sopan karena perbedaan gaya bicaranya yang dipengaruhi oleh kultur budaya, lalu menimbulkan salah paham antar sesama, guru dapat menerapkan CRT dalam disiplin positif ini dengan tidak langsung memberikan hukuman, tetapi mencoba memahami konteks budaya peserta didik tersebut terlebih dahulu. Dan yang terakhir, apakah ada dampak positif dari penerapan pendekatan CRT bagi peserta didik? Jawabannya adalah ya, ada. Yang pertama, peserta didik merasa dihargai, merasa diakui keberadaannya sehingga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena materinya yang lebih relevan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, adanya peluang bagi peserta didik untuk dapat berkembang sesuai potensi yang mereka miliki.